Welcome back to my channel. Hari ini kita bakal buat kroket kentang, tapi ini tanpa isian daging, jadi super ekonomis banget. Buat teman-teman yang mau berjualan ini bisa banget karena di sini laku banget. Apalagi di sini masih jualnya tuh mahal banget. Kalian bisa jual 1000-an dengan resep ini. Lebih baik mending bikin sendiri kan dibanding beli dan mahal. Bahan-bahan kulitnya juga simpel banget. Ada 3 buah kentang. Di sini saya pakai kentang yang kayak gini udah dicuci bersih. 2 buah yang besar, 1 buah yang sedang. Kalian bisa pakai lebih kalau mau. Kemudian 1 saset susu bubuk Denkau yang full cream. Kalian bisa pakai full cream juga biar dia creamy rasanya. Kemudian ada 1 butir kuning telur aja, nggak pakai putih telur. Ada perasanya seperti garam, kaldu bubuk, dan lada. Disesuaikan dengan selera aja tingkat kebanyakannya seberapa. Kemudian sekarang kita akan kupas bersih kentangnya. Kupas bersih kentangnya dari kulitnya. Kalau ada bagian yang tidak diperlukan seperti ini, nanti kita akan cungkil buang. Ini termasuk jajanan pasar ya. Lakukan sampai habis. Dan ini yang udah kita kupas dan udah cuci bersih. Sekarang kita akan potong kecil-kecil supaya lebih mudah nanti kita haluskan dan matang. Ini nanti boleh kita kukus, boleh kita goreng ya. Nah, ini udah kita potong. Sekarang kita akan kukus ataupun rebus. Saya pilihnya itu rebus dulu, nanti baru kita goreng. Rebus biar cepat empuk ya. Kalau kalian lebih suka dikukus, boleh juga. Siapkan air di atas kompor kayak gini, lalu kita hidupkan api dengan api besar. Panaskan sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih gini, kita masukin kentangnya semua, kita rebus sampai empuk dan tidak keras lagi. Nah, sambil menunggu kentangnya matang, kita olah dulu bahan isiannya. Untuk isiannya sendiri, saya menggunakan 3 bahan aja. Setelah itu kalian bisa tambahkan perasa seperti garam dan lada itu nanti aja. Bahan utamanya di sini saya memakai makaroni pipa. Ini untuk pengganti dagingnya, biar lebih hemat, ekonomis. Ini murah aja, cuman 1000-an bisa dapat sebanyak ini. Nanti kita bakal rebus sampai empuk. 1 buah bawang bombay, 1 buah wortel ukuran sedang. Potong-potong bawang bombaynya. Di sini saya pakai bawang bombay ukuran kecil aja. Cincang kasar. Kita pakai yang kecil aja karena walaupun kecil nanti jadinya lumayan banyak. Nah, bawang bombaynya udah kita potong-potong sampai kasar-kasar kayak gini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Step selanjutnya, kupas bersih kulit wortel. Untuk wortelnya, kalian bisa menggunakan parutan kasar atau potong dadu kecil-kecil. Yang mana menurut kalian gampang aja ya. Kalau parut pun harus hati-hati karena agak keras wortel ini. Nah, ini udah kita parut sampai bersih. Sekarang saya potong dadu. Untuk wortel harus hati-hati ya karena dia keras.
kecil-kecil aja, halus-halus. Kayak gini. Satu buah wortel aja dia jadinya banyak banget. Ini udah siap aku potong, halus-halus dadu kayak gini. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Sekarang kita akan rebus ya, wortel dan makaroninya. Kalau udah mendidih banget kayak gini, kita akan tes dulu empuk atau tidak. Nah, ini udah empuk banget. Cuma 15 menit udah empuk ya, nggak bisa diangkat saking empuknya. Sekarang kita matikan. Kita tiriskan sampai nggak ada lagi air yang tersisa. Airnya ini masih panas, bisa kalian untuk rebus wortel dan makaroni kalau mau. Kalau nggak mau bisa ganti air ya. Rebus kembali makaroni di air yang udah panas. Rebus sampai empuk. Kita rebus sampai empuk. Kalau udah empuk, kita matikan kompornya dan titiriskan kembali. Ini udah empuk banget, kayak mie gitu. Rebus wortel di air mendidih juga sampai empuk juga. Kira-kira 5 menit udah bisa diangkat. Panaskan minyak dengan minyak yang banyak. Ini kita untuk goreng kentangnya biar lebih wangi, empuk, dan enak banget. Hidupkan api di api kecil cenderung sedang aja, jangan terlalu besar. Kalau minyaknya udah lumayan panas, langsung aja kita masukin kentang untuk digoreng. Masukinnya pelan-pelan aja, muncrat nanti. Goreng sampai berkulit dan empuk. Kita aduk rata biar gak lengket satu sama yang lain. Goreng sampai teksturnya pas. Kita goreng sampai berkulit dan menyusut airnya. Jadi dia lebih kecil gitu nampaknya. Nih bisa dilihat ya, berkulit. Kita goreng sebentar lagi. Ini sekitar 2 menit lagi bakal kita angkat karena udah mulai kering semua. Sambil diaduk terus ya, tapi pas awal-awal jangan diaduk karena nanti cepat hancur. Pas udah kering aja baru kita aduk-aduk terus. Sekarang kita matikan kompornya yuk. Sambil kita tiriskan menggunakan tirisan supaya nggak terlalu berminyak. Bisa dilihat ya, ini coklat keemasan, cantik banget warnanya, nggak gosong. Harus sambil dijaga terus. Oh ya, resep ini anti gagal ya, anti retak dan anti pecah. Jadi diikutin dengan baik, disimak aja videonya. Tiriskan dan kita tunggu sampai dingin. Lalu sambil menunggu ininya dingin, kita siapkan aja dulu bahan isiannya. Panaskan kompor dengan minyak dikit dengan api kecil cenderung sedang. Tunggu sampai panas. Kalau udah lumayan panas, kita masukin bawang bombay yang tadi kita udah rajang kasar. Kita tumis sampai setengah matang. Kalian bisa pakai blue band kalau mau, biar lebih wangi. Tumis sampai kecoklatan atau kuning keemasan kayak gini. Sekarang kalau kalian punya sosis atau ayam bisa masukin sekarang. Karena berhubung saya tidak punya daging, jadi saya tumis sebentar lagi baru kita masukin bahan yang lain. Nah, kalau udah hampir kering kayak gitu, masukin wortel dan makaroninya. Di sini kita tumis sampai wangi, bisa kasih susu atau air.
Nah, kalau udah kayak gitu, kita masukin susu atau air putih. Kalian bisa pakai air putih. Di sini saya mau lebih creamy, jadi saya pakai susu lagi. Kalau teman-teman pakai air putih tetap creamy kok, karena kan tadi kita udah pakai susu bubuk. Karena saya pengen lebih lagi, jadi saya pakai susu UHT lagi. Masukin. Kemudian kita bakal masukin juga bumbu-bumbunya. Masukin Royco atau kaldu bubuk sesuai selera, garam, dan juga lada. Kita aduk, masak sampai mengering sedikit. Kalau kalian mau pakai keju boleh juga, opsional. Masak sampai mengering ya. Sekali lagi ini opsional ya, untuk daun bawangnya bebas mau dipakai mau enggak, karena kebetulan di kulkas ada stok, jadi saya pakaikan lagi. Kalian udah bisa tes rasa udah pas atau belum. Kalau udah, kita matikan kompor atau masak lagi. Ini udah pas banget rasanya, creamy, gurih, dan enak banget. Sekarang kita angkat ya. Sekarang kita udah siapkan bahan kulitnya. Ini yang kentang tadi kita goreng. Sisihkan bahan yang lain dulu. Kita akan tumbuk sampai halus atau dengan cara apapun. Di sini saya pakai cobek. Jadi tumbuk-tumbuk aja sampai halus. Ini sangat gampang dihaluskan karena udah lembut banget. Nah, udah aku haluskan sampai kayak gini, nggak ada lagi yang bergerindil atau keras. Kalian nggak usah khawatir, karena kita udah masak 2 kali, rebus terus goreng, jadi nggak bakal ada yang bergerindil. Kemudian step selanjutnya kita masukin susu bubuknya 1 bungkus. Ini supaya creamy ya, pengganti tepung terigu. Lalu masukin kuning telur, garam, Royco, dan lada. Kalau kurang asin atau kurang pas bisa ditambah. Kita aduk. Diaduk rata sampai bisa dipulung. Bisa menggunakan tangan ataupun sendok. Nah, ini udah pas banget teksturnya. Ini udah aku ulен sampai halus banget. Nih, bisa dibentuk sekarang. Siapkan bahan pelapis. Telur yang kita kocok lepas dengan garam. Kalau nggak mau pakai telur, bisa pakai tepung terigu, direkatkan nanti ya, dengan sedikit air. Tepung panir atau tepung roti supaya bikin crispy. Kita langsung aja ke step pembentukannya. Jangan lupa juga kita siapkan bahan isiannya. Pertama-tama kita lumuri tangan yang bersih dengan sedikit minyak, supaya nggak gitu lengket. Kemudian kita ambil secukupnya adonan kulit. Kita pipihkan. Lalu kita isi. Ini bebas ya, besarnya sesuai selera aja, bisa ditimbang. Lalu kalian isi deh dengan adonan makaroninya. Ambil sedikit adonan makaroni. Tinggal kalian bentuk aja, kalau kurang bisa ditambah. Nah, kita tutup sampai kayak gini, tidak bocor. Kemudian langsung aja kita celupkan ke adonan telurnya. Celupkan secara perlahan. Kemudian masukin ke tepung rotinya. Balur menggunakan tangan sambil direkat-rekatkan supaya dia crispy dan menempel. Kalau nggak mau pakai semua ya, 1 butir telur, bisa pakai putihnya aja biar lebih nempel. Nih, udah jadi kroketnya. Kita lanjutkan lagi stepnya sampai akhir.
tinggal kita tata di piring. Lanjutkan yang lain. Nah teman-teman, ini hasilnya 10 biji besar-besar. Kalian kalau misalnya mau buat 20-an biji atau 30 biji bisa kecil-kecil banget. Ini bisa dijual 2.000-3.000, masih untung banget ya. Oke, sekarang kita simpan dulu dalam freezer selama 10-15 menit supaya waktu kita goreng panirnya tidak retak-retak ataupun tidak rontok. Untuk menggoreng, kita panaskan api dengan api kecil, cenderung sedang aja, jangan terlalu besar. Karena terlalu besar nanti dia gosong dan bakal retak-retak. Sekarang kita akan goreng ya bun. Goreng perlahan-lahan, jangan cepet-cepet dibalik nanti rontok semua. Jangan terlalu sering diaduk, yang penting dijaga aja apinya, jangan terlalu besar. Diberi sedikit jarak. Saya masak 6 dulu. Oh ya, ini bisa dijadiin stok cemilan, jadi disimpan di wadah tertutup di freezer. Bisa tahan sampai 1 bulan. Baru kita goreng bentar aja, wanginya udah sampai menyeruak gitu. Hati-hati ya, bisa muncrat kalau misalnya apinya terlalu panas atau terlalu besar. Jadi jangan sering diaduk, dijaga-jaga aja. Kita goreng sampai coklat keemasan kayak gini. Bisa dilihat ya bun, ini nggak retak sama sekali, tapi mulus banget, nggak pecah-pecah. Biasanya ada yang pecah-pecah karena gagal. Jadi kalian harus ikutin step by step ya, biar nggak salah. Kita tirisin, matikan api. Tirisin sampai nggak berminyak. Bisa dilap pakai tisu juga. Kemudian kalian bisa sajikan dengan saus sabai, saus sambal, ataupun cabai rawit. Udah mantul banget. Nah bun, ini cantik banget kan setelah kita kasih kertas kayak gini, jadi kelihatan lebih manis dan mewah. Jadi nampak banget kalau ini yang premium, walaupun kita pakai bahan yang ekonomis. Udah dikasih saus cabai rawit juga, jadi kayak manis gitu liatnya. Terus ini udah aku belah, dikasih saus sambal, dicocol, enak banget. Tuh dalamnya soft, creamy, luarnya itu garing banget bun. So, buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.